الذي خلق الإنسان وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة تفتح لي بها أبواب رضا وتيسير وتغلق عني بها أبواب شعر وتعسير وتكون بها وليا ونصير ويا نعم المولى ويا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرات الكرام والمحترم para alim ulama, para guru, para kiai, para ustaz, para asatizah, khusus Kepala DKM Masjid Raya Jakarta Islamic Center serta jajarannya dan staf-stafnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa ta'ziman wa takriman saya. Tak lupa yang saya hormati para jamaah kajian duhur Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada pantas yang kita ucapkan dari lisan kita melainkan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbul Ghafur Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahman dan rahimnya kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, sehat rohani serta umur yang berkah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan umur yang kita pergunakan saat ini benar-benar kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat kebaikan terhadap sesama manusia, sehingga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa dimuliakan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam mari kita sanjung ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan segala sunnah-sunnahnya serta ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, kajian duhur Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang insyaallah dirahmati Allah, di dalam sebuah kitab yang bernama Nasaihul Ibad, karya karangan ulama besar yang bernama Al-Allama Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam bab yang ketiga, makalah yang ke-11, halaman ke-10,
adanya di paling bawah barisannya. Ada satu riwayat, qila li Ibrahim alaihi salam, telah dikatakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang dikatakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Bi ayyi syai'in ittakhadzaqallahu khalilan. Wahai Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau menjadi kekasih Allah? Qala bisalasati asya'a. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku dijadikan kekasih Allah karena 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, 3 perkara tersebut adalah ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Aku dijadikan kekasih Allah. Yang pertama, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, aku lebih suka, aku lebih senang menjalankan, melaksanakan perintah Allah di atas selain perintah Allah. Bapak Ibu jamaah kajian duhur Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang insyaallah dirahmati Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang dikenal dengan kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan dan ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam luar biasa. Cek orang Sunda mah lain lalagaan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah, beliau mengorbankan harta, jiwa, raga, bahkan keluarganya untuk melaksanakan perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Sejarah mencatat Bapak Ibu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika masa mudanya, beliau diusir dari kampung halamannya karena beliau menghancurkan patung dan berhala yang disembah oleh kaumnya. Sejarah telah mencatat Bapak Ibu, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh kaumnya karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sejarah telah mencatat Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah meninggalkan istri dan putra kesayangannya yaitu Ismail di padang yang sangat-sangat tandus untuk melaksanakan perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Bahkan Bapak Ibu hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, yang sangat-sangat luar biasa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpinya bahwasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya yaitu Ismail alaihissalam. Terguncang Bapak Ibu hatinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, gelisah hatinya, enggak bisa tidur memikirkan mimpi tersebut. Akan tetapi dengan keteguhan hatinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dengan keyakinan hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yakin
melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya kesayangannya, yaitu Ismail alaihissalam, yang kemudian ditukar oleh Allah dengan seekor hewan sembelihan yang besar yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa fadainahu bizibhin azim, dan kami menebus ia, siapa? Ismail alaihissalam, bizibhin azim, dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang insyaallah dirahmati Allah. Inilah bukti ketaatan dan kepatuhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang patut kita ikuti sebagai umat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang taat, tunduk, patuh terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi dari segala larangan-larangan Allah adalah salah satu bukti manusia tersebut adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka siapa orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah mereka manusia-manusia yang paling bertakwa di antara kalian, manusia-manusia yang paling taat, tunduk, patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi dari segala larangan-larangan Allah. Luar biasa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Bapak. Lagaan ketaatan dan kepatuhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah ini wajib kita ikuti sebagai umat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa dimuliakan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, aku dijadikan kekasih Allah, aku dijadikan kesayangan Allah, wa mahtamamtu bima taqaffallallahu li. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, aku dijadikan kekasih Allah karena aku enggak pernah merisaukan, aku tidak pernah merasa galau, aku tidak pernah resah atas segala apa yang telah ditanggung oleh Allah. Beda sama kita. Betul Bapak, Ibu? Kita mah kadang-kadang galau melulu, risau melulu keadaannya. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Apa sih itu syukur? As-sana'u 'alal muhsini bi dzikri ihsanihi. Syukur itu memuji kepada Allah yang selalu memberi kebaikan, bi dzikri ihsanihi, dengan menyebut-nyebut kebaikannya Allah. Itu syukur, sebut terus. Dikasih berapa, dapat rezeki dari suami ibu, kita kerja pulang dapat rezeki sekian, bersyukur, sebut kebaikan-kebaikan Allah, puji kebaikan-kebaikan Allah. Karena memuji kebaikan-kebaikan Allah adalah salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kajian duhur Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang insyaallah dirahmati Allah. Hidup mah penuh dengan ujian, Bapak. Segala hidup pasti ada ujian. Apa kata kanjeng Nabi? Inna izamal jazai ma'a izamal balai. Sesungguhnya pahala besar
itu didapatkan dari ujian yang besar pula. Jadi kalau ibu bapa hadirin jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang insya Allah dirahmati Allah, ketika kita ingin mendapatkan pahala yang besar, maka ujiannya pun besar. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya jika apabila Allah mencintai suatu kaum, mencintai suatu hambanya, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Diuji sama Allah. Kenapa diuji? Karena bukti cinta Allah kepada hamba-hambanya, kepada umat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda bukti cinta Allah kepada kita. Bapak Ibu, ketika dikasih tugas oleh kepala pimpinan, ini tugas berat bagi kita, betul nggak? Tapi pimpinan kepala percaya sama kita bahwasannya tugas yang diberikan kepada bapak ibu ini dapat diselesaikan oleh bapak dan ibu, dan cuman bapak dan ibu yang dapat menyelesaikan tugas tersebut. Dikasih kepercayaan sama pimpinan, dikasih kepercayaan sama kepala, bangga nggak? Nah sekarang kita dikasih kepercayaan sama Allah, dikasih kepercayaan sama Allah, dikasih tugas, diuji kita sama Allah. Faman radiya falau ridha wa man sakhata falau sukhtu. Maka siapa yang ridha kepada Allah atas segala apa yang diberikan kepada kita, baik dan buruknya, maka Allah akan ridha kepada kita. Wa man sakhata falau sukhtu, dan siapa orang yang murka kepada Allah atas segala apa yang diberikan Allah kepada kita, baik dan buruknya, maka Allah akan murka kepada kita. Kan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yakin, sesungguhnya jika kalian bersyukur kepada apa yang telah diberikan oleh Allah, la azidanakum, pasti, maknanya pasti, jangan ragu-ragu, insyaallah, insyaallah. Kalau udah Allah yang berfirman, maknanya pasti, benar-benar Allah tambah nikmat kita. Pasti maknanya, yakin, jangan ragu. Nggak ada kata insya Allah kalau kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, yakin pasti Allah tambah nikmat kita. Permasalahannya kita kurang yakin sama Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Kurang yakin. Bener kagak ini ya? Bener kagak ini ya? Nah, fitrah manusia itu mah ya, harus yakin kita. Kalau udah Allah yang berfirman, janji Allah, kita harus yakin. Tuh, dikasih ujian sabar Bapak. Ketika dikasih ujian sabar. Bisobri tanalu ma turid. Dengan kesabaran engkau akan mencapai apa yang engkau cita-citakan. Sabar. Kalau kita sabar bakalan capai apa yang kita cita-citakan. Jadi nggak perlu galau.
enggak perlu risau apa yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, aku dijadikan kekasih Allah, wa ma ta'abtu wa ma taghaddaitu illa ma'at ta'im. Aku enggak pernah makan sore, aku enggak pernah makan pagi, illa ma'al dha'if, kecuali bersama tamu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikenal bapak ibu seorang nabi yang sangat-sangat dermawan. Bahkan beliau mengorbankan 1000 ekor binatang, korbanin, luar biasa ya. Makanya kata Kanjeng Nabi, asakhiyun qaribum minallah qaribum minan nas ba'idum minan nar. Orang yang dermawan, orang yang senantiasa menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah, qaribum minallah, itu dekat kepada Allah. Qaribum minan nas, dekat kepada manusia. Ba'idum minan nar, jauh daripada api neraka, jauh dari neraka. Wal bakhilu ba'idum minallah ba'idum minan nas qaribum minan nar. Tuh sebaliknya, orang yang bakhil, pelit, pedit, bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Bapak ibu punya tetangga pelit, medit, koret, kira-kira sebel kagak? Sebel, sebel. Punya tetangga, punya teman pedit banget, tiap hari rokoknya numpang dulu. Ini orang kagak mau beli rokok apa ya, tiap hari nyomot ngerokok gua. Iya, kesel nggak? Orang pelit, pedit, koret, jauh dari manusia, nyata itu. Qaribum minan nar, dekat kepada neraka. Ya Allah ya Rabb. Hadirin jamaah kajian duhur Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang insyaallah dirahmati Allah. Inilah 3 amalan yang menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah. Dan mudah-mudahan 3 amalan ini dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan mudah-mudahan kita semua hidup senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang insyaallah dirahmati Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.